Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya Farizi Hajan Zahri akan menyampaikan materi terkait pandangan kripto atau investasi digital menurut agama Islam. Banyak sekali beredar di sosial media, kita sering kali dengar gitu, apa sih itu kripto gitu, apa sih itu investasi digital gitu, apakah boleh dilakukan atau enggak gitu, apakah halal ataukah haram gitu, atau para ulama berpendapat apakah boleh atau enggak gitu, apakah menekankan itu halal, apakah menekankan itu haram, apakah ada syaratnya diperbolehkan gitu. Kok banyak gitu di sosial media, contoh kayak Instagram, TikTok gitu, para influencer yang menggunakan kripto atau investasi secara digital untuk memperkaya dirinya, mengubah mindset anak-anak muda gitu. Bagaimana sih cara cepat kaya gitu di umur 25 tahun gitu kan, banyak gitu anak-anak muda yang excited gitu untuk mencoba gitu. Ya, mari kita bahas apakah boleh gitu di dalam agama Islam, apakah enggak, apakah halal, apakah haram gitu. Kita masuk ke dalam definisi kripto dan investasi secara digital, investasi digital. Kita masuk ke definisi pengertian secara bahasa. Investasi secara digital atau yang kita kenal disebut dengan kripto itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengembangkan suatu harta gitu untuk memperkaya diri sendiri gitu. Mengembangbiakkan harta kita gitu untuk memperkaya diri kita sendiri gitu. Contoh itu ada Bitcoin, ada saham gitu dan lain-lain, banyak lah pokoknya. Terus kita masuk secara istilah. Investasi digital adalah penanaman modal yang melalui teknologi digital dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Apa sih contoh investasi itu gitu kan? Banyak nih yang bertanya gitu, apa sih contoh-contoh investasi apa sih gitu. Contoh yang pertama itu ada saham. Saham ini contoh kayak gini. Saya jelaskan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Saham, contoh saya memiliki ayam gitu. Anggap aja ini ayam ini adalah duit. Saya titipkan ayam saya ini ke peternak ayam dengan perjanjian dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, maka saya akan ambil ayam saya tersebut beserta anak-anaknya gitu. Maka ada perjanjian gitu. Dalam waktu kurun 1 atau sampai 2 bulan, ayam yang saya titipkan ke peternak tersebut, apabila ayam tersebut mempunyai anak gitu, mempunyai bertelur, mempunyai anak, maka hak anak tersebut itu boleh saya ambil gitu beserta induk yang saya titipkan tadi gitu. Yang kedua itu ada deposito. Deposito itu ibaratnya saya meminjamkan uang saya tersebut ke dalam bank gitu. Contoh, saya mempunyai ayam. Terus si peternak tadi tidak mempunyai ayam gitu. Pengen memelihara ayam, kebetulan saya mempunyai ayam gitu kan. Ya udah saya pinjamkan ke peternak tersebut ayam saya dengan jaminan apabila apabila ayam saya tersebut bertelur atau beranak, maka hak anak ayam tersebut itu milik saya gitu. Boleh saya ambil, boleh saya titipkan ke peternak itu, terserah gitu. Kapan saya mau ngambil, kapan saya mau menitipkannya lagi, terserah gitu. Terus apakah boleh gitu pendapat ulama, para ulama gitu membolehkan investasi atau kripto ini gitu kan? Ada juga yang ulama yang berpendapat itu boleh dengan syarat, dan ulama yang berpendapat itu nggak boleh. Kita mulai dulu dengan ulama yang berpendapat tidak boleh. Kenapa sih ulama-ulama kita gitu melarang atau
berpendapat bahwa investasi ini atau investasi secara digital ini tidak boleh gitu. Yang pertama udah jelas itu tidak ada bentuk fisik atau aset gitu yang disepakati di awal gitu. Dalam Islam itu kan dalam Islam itu harus ada akad, harus ada bentuk fisik, baru itu sah gitu jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang bunyinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Jadi boleh gitu jual beli asalkan ada akad, asalkan ada bentuk fisik yang nyata gitu. Dan investasi secara digital ini selama ini sampai sekarang gitu belum ada gitu bentuk fisik atau akadnya gitu. Ya udah kita cuman titipkan uang kita secara digital melalui teknologi dan kita ambil di masa depan, ya udah gitu doang gitu. Kenapa sih para ulama gitu melarang kita? Karena pasti ada sebabnya. Yang pertama, banyak unsur spekulasi, rawan penipuan juga, terus belum memiliki underlying aset yang jelas gitu kan, sering dipakai judi atau scam. Mereka khawatir kripto ini lebih dekat kepada dengan gahar, ketidakjelasan atau maisir atau yang kita sebut dengan judi. Dan para ulama yang memperbolehkan tapi dengan syarat jika digunakan sebagai aset atau komoditas, tidak mengandung penipuan dan tidak dipakai judi. Dilakukan dengan ilmu, jangan semata-mata cuman mengharapkan keuntungan, cuman mengharapkan hokian gitu. Kayak ini bisa gitu. Cuman mengharapkan gitu doang tanpa adanya ilmu gitu. Bukan sekadar spekulasi liar. Artinya bukan kriptonya yang otomatis haram, tapi cara penggunaannya yang menentukan hukum. Terus kita lanjut dengan pandangan Islam tentang harta dan investasi. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk kaya gitu. Banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kaya raya. Contohnya saja dah Abu Bakar As-Siddiq gitu, Khadijah gitu, dan banyak lagi. Nah, kita masuk prinsip Islam dalam berinvestasi. Yang pertama, harus jelas dan transparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Udah jelas kan? Kalau misalkan tidak ada bukti yang jelas, bukti yang nyata gitu, bukti fisik yang jelas, maka itu haram, maka itu tidak boleh dilakukan. Karena dalam Islam sendiri itu dilarang. Karena itu investasi yang bodong itu haram, karena mendekati judi gitu ya. Scam itu haram, manipulasi itu juga haram gitu. Kalau seseorang atau sering lewat mungkin di FYP kita gitu, banyak influencer yang mengajak untuk ayo berinvestasi gitu di jalur saya gitu, dengan keuntungan segini tanpa ada bukti yang jelas gitu, tanpa ada bukti yang akurat gitu, maka ya udah itu udah pasti halal, ya udah pasti haram gitu, udah pasti tidak boleh dilakukan gitu. Terus yang kedua, mengandung riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Dalam Islam sendiri udah jelas, bunga bank itu termasuk riba, uang dengan uang itu riba gitu. Dalam dunia digital, pinjaman berbunga untuk investasi atau menabung gitu, itu kan udah masuk riba gitu. Berlebihan, leverage berlebihan itu harus diwaspadai gitu. Bunga harian yang bermasalah gitu, itu harus kita tinggalkan. Kadang orang bukan untung dari investasi, tetapi juga dari bunga gitu, dan hutang yang berbunga. Ini berbahaya, ini penyakit dalam Islam gitu. Yang ketiga, tidak mengandung judi gitu. Tidak ada mengandung maisir atau judi gitu.
inilah poin penting. Banyak orang yang memasuk kripto itu karena bukan ilmu, tetapi karena ya pertama tadi itu ikut-ikutan, FOMO gitu, ingin cepat kaya gitu, nekat gitu. Nah, itu hal semua kan itu menghancur mindset kita gitu, menghancur pola pikir kita untuk memikir lebih panjang gitu kan. Akhirnya mereka tersebut lalai gitu, emosi naik turun, hidup penuh kecemasan gitu kan, luntang lantung gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, sesungguhnya khamar dan judi adalah perbuatan setan dan apa? Tamak gitu, buru-buru, terus apa? Lalai dalam beribadah gitu kan, itu kan termasuk perbuatan setan gitu, termasuk hal-hal yang dilarang dalam agama Islam gitu kan. Kalau trading yang dilakukan seperti berjudi ya itu harus ditinggalkan gitu, ya udah pasti jelas itu haram gitu kan. Terus kita lanjut ke dalam kisah sahabat Nabi tentang harta dan kehati-hatian gitu. Mari kita lihat dengan kisah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang kaya raya gitu, seorang apa? Seorang yang sangat kaya raya, yang seorang dermawan gitu, sahabat Nabi. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak meminta-minta gitu, tidak meminta-minta ke Nabi gitu. Beliau berkata, tunjukkan kepadaku di mana pasar gitu kan. Beliau berdagang, beliau itu berdagang gitu, berusaha gitu. Tidak ada mindset cepat cepat kaya dari instan gitu, mental cepat kaya gitu. Beliau sendiri aja berdagang gitu, berusaha gitu dengan jujur, dengan amanah gitu kan. Akhirnya beliau kaya raya dengan hasil harta dagangan beliau gitu. Dan beliau sendiri dengan harta yang beliau dapatkan, beliau akolokasikan ke sedekah, ke jihad, membantu umat dan beribadah lainnya gitu. Terus kita lanjut dengan mental anak muda yang banyak kita lihat sekarang, mental kaya cepat gitu, instan gitu. Sesuatu yang instan itu kan udah jelas gitu, nggak boleh gitu. Salah satu penyakit zaman sekarang adalah ingin kaya tanpa proses. Akhirnya anak-anak muda zaman sekarang itu ikut investasi yang bodong, terus banyak yang berjudi gitu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik juga. Hadis riwayat Ahmad. Islam mengajarkan kerja keras dengan penuh kesabaran, dengan penuh adanya ilmu dan kehati-hatian. Bukan cuman sekedar mental cepat kaya, bukan cuman sekedar mental modal kecil besok jadi cuman modal kecil sekarang terus besok paginya langsung jadi sultan gitu kan nggak mungkin gitu, lucu ya. Terus kita lanjut, kapan kripto bisa menjadi haram. Nah, kita masuk nih, udah mulai ke pembahasan kripto menjadi haram gitu. Kripto bisa menjadi haram jika dipakai dengan judi, menipu orang lain, memakai uang haram juga gitu. Itu udah jelas ya. Terus membuat lalai dari ibadah, menyebabkan kecanduan, memakai hutang ribawi. Kalau seseorang sholat terlambat karena karena sibuk gitu melihat di depan komputernya itu investasi digital itu kan udah jelas gitu lalai dari ibadah. Itu kan udah termasuk gitu hal-hal yang dilarang dalam Islam gitu. Lalai dalam ibadah itu kan nggak boleh gitu. Berarti bukan masalah kriptonya, berarti balik lagi ke dalam diri kitanya sendiri gitu kan. Emosinya rusak karena mindsetnya telah dicuci gitu, karena market, karena keluarganya sudah terbengkalai gitu, maka itu sudah tidak sehat dengan syariat maupun kehidupan.
Sikap kita sebagai muslim yang bijak kalau ingin masuk investasi digital adalah pahami ilmunya, pahami matang-matang tentang ilmunya, belajar dulu sebelum melakukan, jangan ikut-ikutan, jangan cuma sekedar FOMO, jangan serakah, gunakan uang yang uang dingin lah, gunakan uang dingin yang sekiranya kita tidak pakai uang itu gitu. Hindari hutang atau riba gitu, utamakan kebutuhan keluarga, jangan tinggalkan ibadah. Saya tekankan jangan tinggalkan ibadah, karena tujuan hidup bukan sekadar duit atau cuan. Tujuan hidup adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang kehati-hatian dalam harta, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Harta digital pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita dapatkannya dan bagaimana cara kita menggunakannya dan untuk apa harta tersebut gitu. Nah, kesimpulannya, poin penting yang kita ambil dalam kripto ini, yang pertama, Islam tidak melarang itu investasi dan mencari keuntungan. Malah Islam menyuruh kita agar kita menjadi kaya, membantu umat gitu, membantu agamanya Allah gitu. Kripto kripto sendiri itu ya tergantung kitanya lagi, bagaimana kita cara menggunakannya, apakah kita menggunakannya baik gitu, apakah kita menggunakannya buruk gitu. Ya tergantung pengemudinya lah, tergantung kita yang melakukannya gitu. Yang paling penting adalah cara penggunaannya, adanya akad gitu, adanya kejelasan gitu, harus transparan gitu. Dan tidak ada unsur riba atau tidak ada unsur utang piutang, udah jelas tidak ada berkaitan sama judi gitu. Sebagai muslim harus mengedepankan ilmunya dulu gitu, harus adanya ilmu, jangan cuman modal ikut-ikutan doang, jangan cuman modal nekat doang, karena semua itu akan jatuh pada masanya gitu, akan ambruk gitu, akan musnah gitu pada masanya gitu, karena kita cuman hanya ikut-ikutan gitu. Kalau misalkan kita cuman ikut-ikutan gitu, orang yang kita ikuti semisalnya jatuh, atau misalkan orang yang kita ikuti semisalnya kena musibah gitu, ambruk gitu, ya kita bisa apa gitu kan, ke siapa lagi kita lihat gitu, karena kan yang kita ikutin dia gitu kan. Nah, hikmah yang kita ambil, jangan tertipu janji cepat kaya, karena keberkahan lebih penting daripada angka besar gitu, lebih penting daripada skala besar gitu. Harta halal membawa ketenangan, sedangkan harta haram membawa kegelisahan gitu. Teknologi boleh maju, tetapi iman harus lebih maju gitu. Apalagi di zaman sekarang kan, di era globalisasi gitu, semuanya serba maju gitu. Jadilah muslim yang cerdas finansial, emosional, namun tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang halal, harta yang qanaah, ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dari harta yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.